kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang menyampaikan hasil kajian, penelitian, ataupun juga hasil-hasil pemikiran para dosen UK Maranatha melalui jurnal ataupun buku. Nah, kita akan membahas satu topik yang saat ini begitu penting, yang relevan, dan dibutuhkan oleh banyak orang, semua bidang. Apa ke bidang itu? Kita akan mengikutinya dan kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, sumber segala rahmat, yang cinta kasih-Mu melampaui seluruh akal dan pengertian kami, yang memberikan kepada kami anugerah yang tanpa syarat, sehingga kami semata-mata hidup di dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami menyambut setiap anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam pemikiran-pemikiran dan juga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan itu merupakan media-media yang Tuhan karuniakan agar kami boleh mencapai harkat dan martabat manusia yang unggul. Bapak Surgawi, kami ingin datang menyerahkan percakapan kami pada kesempatan ini, ya karena Tuhan memberkati program Inspirasi Maranatha. Kami menyerahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membahas satu bidang kewirausahaan, atau lebih tepat khususnya di dalam konteks ini kita mau bicara tentang pendidikan kewirausahaan dalam meningkatkan motivasi, kompetensi, dan menumbuhkan minat mahasiswa. Nah, bersama kita telah hadir seorang narasumber dosen UK Maranatha, yaitu Bapak Dr. Hengki Lisan Suwarno. Silakan Pak Hengki Lisan untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa atau para sahabat Maranatha. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, salam semangat untuk para sahabat Maranatha. Perkenalkan, nama saya Hengki Lisan Suwarno, biasa dipanggil Hengki, Pak Yohanes. Ya. Saya merupakan alumni dari program studi manajemen angkatan 2000. Kemudian tahun 2005 saya resmi menjadi dosen tetap di Maranatha. Dan saat ini saya menjadi dosen di Fakultas Bisnis, program studi manajemen. Dan saat ini juga saya menjabat sebagai ketua program Magister Manajemen di Fakultas Bisnis. Ya, bidang keahlian saya entrepreneurship. Ya, entrepreneurship. Oke, paling itu saja, Pak. Ya, baik. Jadi kita sudah mengenal sedikit ya Pak Hengki ya. Ya, jadi orangnya tinggi ya. Betul. Ya, baik Pak Hengki. Terima kasih untuk kehadiran dan perkenalannya. Pak Hengki, Pak Hengki menulis ini ya, saya kira sempat saya baca gitu ya, saya ikut tertarik ya karena ada satu topik tentang pendidikan kewirausahaan. Iya. Nah, ya kan? Yang saya tahu itu hanya kewirausahaan, tapi ini ada unsur pendidikan. Pendidikan. Ya, Pak Hengki, kira-kira apa yang menjadi latar belakang pemilihan topik? Ya. Kan Bapak mengulas dengan judul peran pendidikan kewirausahaan dalam meningkatkan motivasi, kompetensi, dan menumbuhkan minat mahasiswa. Tentunya Bapak bisa menceritakan itu. Apa yang menjadi latar belakang? Silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Tentu saja latar belakangnya itu karena melihat ini ya, ada permasalahan sosial ya di masyarakat, terutama mengenai jumlah pengangguran yang semakin meningkat gitu ya. Tercatat ada sekitar 6,82 juta menurut data dari Badan Pusat Statistik. Itu pengangguran ya, pengangguran. Jadi di Indonesia ini memang antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja itu memang lebih banyak yang pencari kerjanya begitu ya dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia gitu. Jadi permasalahan ini
tentu saja menjadi satu isu yang apa ya, ibaratnya kita ingin mencoba untuk membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita ketahui salah satu permasalahannya itu kan karena sangat sedikit sekali mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi yang berwirausaha, gitu ya. Kalau misalkan berwirausaha kan sebenarnya mereka bukan mencari lapangan pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan, gitu ya. Oleh karena itu, maka kita tertarik untuk mencoba untuk bagaimana sih cara untuk meningkatkan minat berwirausaha dari para mahasiswa atau yang berkuliah di perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian kita kaitkan dengan pendidikan kewirausahaan. Karena beberapa penelitian itu justru menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi seorang mahasiswa untuk bisa berwirausaha, gitu, atau untuk mau berwirausaha. Sehingga latar belakang tersebutlah yang menjadikan kami itu tertarik untuk meneliti ini, gitu ya, dan semoga bisa memberikan kontribusi ya bagi peningkatan minat berwirausaha khususnya di kalangan mahasiswa, gitu. Ya Pak, tadi disebutkan bahwa kondisi sosial di dalam masyarakat kita itu ada jumlah pengangguran yang lumayan besar ya. Ya. Jadi Bapak mengutip dari hasil Badan Pusat Statistik ya, Betul. itu ada 6,82 juta orang itu tahun 2019 ya Pak ya. Iya, betul. Kalau 2019 sekarang di 2023 4 tahun ditambah 4 tahun lagi jumlahnya tidak lagi 6,82. Ya, saya belum Iya. tahu data terakhir itu sudah sampai berapa. Gitu Iya. ya. Ya, kemungkinan logikanya ya pasti naik. Pasti naik. Nah Pak, pertanyaan saya adalah apakah sebabnya ya, ini kan banyak yang lulus ya Pak. Betul. Ya. Ya. Kan di Indonesia ini ya artinya pendidikan lumayan ya. Iya. Tetapi mengapa kok masih banyak orang yang kesulitan bekerja ya? Apa yang menjadi masalahnya? Betul. Jadi apa ya, orang-orang yang lulus, yang di wisuda, yang mungkin setahun ada yang sampai beberapa kali, Iya. ada yang setahun itu 2 kali ya, ada yang 3 kali begitu kan? Berarti Betul. kan kenapa itu kok mereka tidak mau memperoleh pekerjaan? Jadi Betul. persoalannya apa yang menjadi problem dalam kurikulum di perguruan tinggi? Perguruan tinggi ya. Jadi memang untuk mengetahui sebenarnya permasalahannya di mana sih, gitu ya. Mengapa para lulusan itu ibaratnya tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar ya, pasar kerja, atau tidak bisa memenuhi harapan dari perusahaan, gitu ya, tempat mereka mencari pekerjaan, gitu. Jadi memang kita selalu khususnya di prodi manajemen dan di fakultas bisnis, gitu ya, kita selalu mengadakan yang namanya focus group discussion, gitu ya, dengan para pemangku kepentingan. Kita sudah pernah melakukan atau sudah sering ya bahkan gitu ya, melakukan diskusi dengan DUDI ya, dunia usaha, dunia industri. Kemudian kita juga sudah melakukan diskusi juga dengan pengguna lulusan, kemudian dengan para pengusaha, gitu ya, dengan alumni, dengan dosen, dan juga dengan mahasiswa. Gitu. Jadi kalau dari hasil diskusinya, permasalahannya itu kalau dilihat dari diskusi dengan mereka, kalau dari sisi kan kompetensi itu dilihat dari tiga hal ya Pak ya. Kalau secara teorinya gitu ya. Yang pertama dari knowledge, pengetahuannya. Kemudian yang kedua dari yang namanya skill, keterampilannya gitu ya. Dan yang ketiga itu dari sisi yang namanya attitude, sikap. Dari hasil diskusi untuk lulusan gitu ya di perguruan tinggi, dari sisi knowledge nggak ada masalah Pak, gitu ya. Dari sisi pengetahuan tidak ada masalah. Yang ada masalah itu dari sisi yang namanya skill dan attitude, gitu ya. Dari sisi keterampilan praktik. Jadi pada saat lulusan ini sudah lulus, kemudian mereka melamar pekerjaan, gitu ya. Nah ini banyak yang tidak siap kerja, gitu. Oleh karena tidak punya keterampilan praktik yang mumpuni ya, gitu ya.
Kemudian yang kedua masalah attitude, masalah sikap, ya, masalah sikap, masalah daya juang, masalah motivasi, masalah ya mannernya gitu ya, attitude-nya, sikapnya, kerja kerasnya dan sebagainya gitu. Sikap mau belajar dan sebagainya. Itu yang menjadi evaluasi dari hasil focus group discussion dengan para pemangku kepentingan ya, gitu. Terutama dunia usaha, dunia industri gitu. Itu yang menyebabkan mengapa hanya sedikit yang keterima ya di perusahaan gitu. Gitu sih Pak, evaluasi dari mereka. Jadi kalau evaluasinya adalah karena satu penyebabnya karena bukan knowledge ya, tapi skill, dan yang kedua ada Skill, attitude, attitude. ya. Nah, attitude itu kalau saya tangkap berkaitan dengan implementasi nilai-nilai, Betul, jadi karakter, gitu kan, betul, betul. jadi behavior. Behavior. Nah, kalau yang ke sana Pak, bukankah terapinya ya perbaiki dulu. Jadi kurikulum ini memberikan tempat kepada universitas, kepada tiap-tiap fakultas, bahkan tiap-tiap prodi Betul. untuk menggarap bagaimana mereka ini tidak hanya dapat knowledge, tapi di waktu mereka studi itu sudah dilatih skill Betul. untuk bekerja, dan Betul. dalam bekerja ini kan butuh apa ya, satu nilai-nilai pendukung ya. Betul. Misalnya ulet, tekun, kemudian mereka ini tahan banting, begitu kan. Betul. Perlu mereka ini juga punya inisiatif. Nah, kalau yang seperti ini kan berarti solusinya agak mudah gitu kan. Jadi yang dibenahi adalah kurikulum. Kurikulum. Ya. Misalnya bahwa sekolah ini walaupun mereka anak orang kaya ataupun orang-orang dari latar belakang yang mampu, universitas selalu mewajibkan misalnya bahwa mereka harus melakukan untuk mencapai satu nilai dalam satu mata kuliah, mereka harus apakah itu praktek, apakah mereka magang, pokoknya pekerja itu jangan dibayangkan kalau nanti saya lulus. Betul. Ya, pekerja itu sudah dimulai sejak awal dalam. Lalu di situ dosen melihat daya juang dari para mahasiswa ini kan begitu. Itu yang saya tangkap demikian. Nah, kalau demikian sejauh mana peran dari pendidikan kewirausahaan itu di dalam konteks ini? Betul. Ya. Nah, saya membayangkan pendidikan kewirausahaan itu kan lebih lingkupnya kepada fakultas bisnis. Betul. Ya kan? Nah, padahal yang bekerja kan bukan hanya fakultas bisnis, tapi juga fakultas-fakultas yang lain. Fakultas yang lain. Nah, seharusnya kalau saya lihat tantangan dengan jumlah pengangguran sampai 2019 saja 6,82 juta, maka sekarang harus ada penataan ulang. Penataan ulang terhadap kurikulum yang ada itu ya. Betul. Redefinisi ataukah mau mencoba diatur kembali supaya mulai dilihat, oh ini berarti saya selama ini hanya mampu memberikan knowledge, tapi gagal untuk menerapkan nilai dan attitude, dan kedua adalah tidak ada kompetensi yang atau skill yang mendukung. Bagaimana Pak? Jadi memang oleh karena itu hasil dari masukan dari para pemangku kepentingan, kalau di Fakultas Bisnis sendiri memang kita sudah punya metodenya begitu Pak. Jadi kita namakan pendidikan kewirausahaan ini sebagai holistic entrepreneurship education. Gitu. Jadi yang holistic itu kan berarti pendidikan yang secara menyeluruh. Jadi kita memiliki model pendidikan kewirausahaan yang pertama, kita juga menyasar atau meningkatkan soft skill dari mahasiswa. Soft skill bicara tentang karakter, gitu ya. Kepercayaan diri, daya juang, gitu ya, sikap bertanggung jawab, sikap kemandirian, gitu, dan sebagainya. Yang dibutuhkan sebenarnya tidak hanya untuk bekerja sebagai entrepreneur, tapi juga pada saat mereka itu nanti bekerja di perusahaan, jiwa-jiwa kewirausahaan itu atau soft skill kewirausahaan itu tetap dibutuhkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hard skill. Hard skill itu bicara tentang keterampilan manajerial. Kalau konteksnya dibawa ke dalam
berwirausaha atau berbisnis, seperti kemampuan bagaimana menganalisis peluang, bagaimana punya keterampilan manajerial dalam hal eh, manajemen pemasarannya, manajemen keuangannya, manajemen operasionalnya, bahkan bagaimana hitung-hitungan bisnisnya nih dari sisi financial manajemennya begitu ya. Kemudian yang ketiga itu bicara tentang practical skill. Nah, practical skill ini bisa untuk mengatasi permasalahan tadi tuh, adanya keterampilan praktek yang belum mumpuni ya bagi para pencari kerja gitu ya, khususnya di kalangan mahasiswa. Jadi kita coba untuk memberikan atau menyusun kurikulum holistic entrepreneurship education gitu. Jadi tidak hanya keterampilan berbisnis tapi juga sikap juga kita perhatikan gitu ya dan sebagainya. Karena apalagi kalau kita kan kampus Kristen ya Pak ya. Jadi bagaimana kita coba untuk mengajak mahasiswa, mengencourage mahasiswa menjalankan praktek bisnis sesuai dengan nilai-nilai Kristiani gitu. Karena itu yang jadi keunikan kita gitu. Kampus entrepreneurship itu banyak ya. Banyak sekali. Tapi kampus entrepreneurship yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani cuma Maranatha gitu. Oh begitu ya. Bapak amati. Iya, begitu. Cuma Maranatha yang kita coba untuk galakan ke mahasiswa juga begitu ya. Integrity, and excellence itu yang nilai-nilai kekhususan kita gitu. Dan itu yang kita tingkatkan gitu, Pak. Kemudian kalau bicara tentang tadi satu lagi tentang apa ya tadi? Kalau nggak salah tentang pendidikan kewirausahaan ya. Apakah hanya di Fakultas Bisnis saja gitu ya? Sebenarnya kalau dari pengalaman saya mengajar kewirausahaan itu tidak hanya di Fakultas Bisnis. Saya pernah mengajar di Fakultas Sastra Inggris dan Sastra Mandarin. Beberapa teman saya juga pernah mengajar kewirausahaan di Fakultas Teknik. Kemudian kebetulan kemarin waktu acara pameran Maranatha Entrepreneurship Day, kita juga dari Fakultas Bisnis bekerja sama dengan Fakultas Teknik ya, khususnya program studi Teknik Sipil untuk mengadakan pameran bersama gitu ya. Ada 60 booth yang kita sediakan, 15-nya itu diisi oleh mahasiswa dari prodi Teknik Sipil gitu. Ya, jadi artinya untuk kewirausahaan ini sendiri memang tidak hanya milik Fakultas Bisnis gitu ya. Ini milik semua orang gitu ya. Oleh karena itu ya kita juga dari Fakultas Bisnis mendorong nih dari prodi-prodi lain untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan sampai nanti pada saat mereka juga memiliki prakteknya tersendiri gitu ya. Cuma memang spare waktunya itu kalau di Fakultas Bisnis dimulai dari semester 1, Pak. Itu yang bedanya gitu. Karena memang kekhususan dari Fakultas Bisnis khususnya program studi manajemen, karena kan memang kita visinya menciptakan profil lulusan yang menjadi business leader. Jadi kurikulum yang terbaru ini ya kita rancang mulai dari semester 1 mereka sudah dididik tuh. Bagaimana mereka mengeksplor ide gitu ya. Sampai nanti pada saat tugas akhirnya mereka itu nanti akan membuat sebuah produk real dan itu akan dipamerkan gitu Pak. Jadi memang kalau untuk dari semester 1 sampai semester akhir memang Fakultas Bisnis memang punya waktu yang banyak ya. Karena kalau dari prodi lain mungkin hanya 1 semester, maksimal 2 semester begitu. Itu sih Pak. Ya, Pak Hengki, saya catatan Pak Hengki saya kira perlu diberi garis penting ya, garis bold yang penting tentang entrepreneur dengan nilai-nilai iman ya. Betul. Ada banyak entrepreneur ya Pak ya. Iya, betul. Amat itu waduh luar biasa itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi kan kita itu mau mencari sesuatu yang ada mempunyai nilai diferensiasinya. Ada sesuatu yang signifikan. Betul. Nah, saya kira apa yang dikatakan Bapak ini kebetulan Maranatha Kristen, tapi saya sebagai pendeta itu juga mau mengatakan bahwa hampir perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai pengajaran itu sebenarnya mengajarkan tentang entrepreneur. Iya. Ya. Dan karena itu Yesus berulang kali di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata oikonomos. Oikonomos, dan Bapak tahu bahwa oikonomos itu nanti menjadi kata ekonomi. Ekonomi. Ya. Betul, di dalam teks Yunani itu pakai kata oikonomos.
Nah, karena itu ekonomos itu kemudian di dalam bahasa Inggris itu menjadi steward, menjadi stewardship. Ya. Lalu di dalam teologi, stewardship itu dikaitkan tidak pakai kata entrepreneur, tapi pakai kata penata layanan. Penata layanan. Nah, jadi ada hubungan yang erat antara entrepreneur dengan penata layanan. Betul. Orangnya ini menjadi entrepreneur, kalau di penata layanan menjadi penata layan. Ya. Nah, karena itu antara entrepreneur dengan stewardship tadi biasanya dikaitkan. Orang ini diberikan talenta. Betul. Ya. Nah, kita tahu bahwa talenta di dalam bahasa Inggris itu adalah bakat. Ya. Nah, bakat di sini berkaitan dengan skill. Betul. Nah, skill ini, talent ini lalu diceritakan, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 3. Ya. Lalu coba kamu ngelolanya gimana? Ya. Kan? Ya. Nah, yang 3 itu dikelola, jadi nilainya jadi 6, yang 2 jadi 4. Yang 1 dia males tadi Disimpan pakai nilai, disimpan aja deh. Ya. Nah, berarti di situ sudah ada sebuah nilai. Betul. Pak, tetapi yang ingin saya tanyakan adalah di sini, Pak. Jadi Bapak menyebutkan bahwa pendidikan kewirausahaan merupakan aktivitas pengajaran dan pembelajaran tentang kewirausahaan yang meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter pribadi sesuai dengan usia dan perkembangan anak didik, kan gitu kan? Betul. Nah, Pak, tadi saya senang sekali Bapak menceritakan bahwa entrepreneur itu jangan lagi bidangnya hanya seakan-akan ekonomi bisnis, tetapi juga bidang-bidang yang lain ya Pak. Betul. Nah, kalau boleh Bapak ceritakan kira-kira sejauh ini yang Bapak lihat entrepreneur yang Bapak sampaikan kepada fakultas teknik, kepada sastra, itu kalau dilihat bisa diberikan contoh Pak. Kira-kira entrepreneur misalnya dalam bidang teknik itu bentuknya gimana? Kalau dalam bidang teknik itu kebetulan saya memang belum pernah mengajar di teknik, tapi kalau di sastra saya pernah mengajar gitu ya Pak ya. Kalau di sastra itu memang sih dilihat lagi sesuai dengan kompetensinya gitu ya. Jadi kalau sastra kebetulan saya mengajarnya di D3-nya Pak. Jadi sastra D3 Mandarin dan D3 bahasa Inggris gitu ya. Jadi artinya mereka punya kompetensi di bidang bahasa ya, begitu ya. Bagaimana mereka bisa memberikan pengajaran kepada orang lain terkait dengan bahasa yang mereka miliki gitu ya, kemampuan bahasa yang mereka miliki. Jadi selalu memang kalau untuk mengajarkan entrepreneurship atau misalkan mendorong mereka untuk memiliki bisnis ya, carilah bisnis yang sesuai dengan bidang keahliannya gitu. Kalau mereka bidang keahliannya bahasa, ya mungkin bisa membuat sebuah bisnis gitu ya, misalkan penerjemahan bahasa, atau bisa bikin kursus les bahasa Inggris atau bahasa Mandarin gitu. Jadi selalu saya arahkan ke situ. Tetapi tidak menutup kemungkinan, kalau yang pengalaman saya di sastra Inggris dan Mandarin itu mereka juga kebanyakan ada yang bisa masak Pak, gitu ya. Iya. Jadi mereka juga pernah bikin masakan gitu atau makanan, kemudian ya itu memang salah satu passion mereka, ya dikembangkan di situ gitu. Karena saya yakin Tuhan memberikan ya talenta tadi ya, itu kan tidak sebuah kebetulan gitu. Itu sudah gift dari Tuhan. Kemudian bagaimana caranya kita mengasah talenta tersebut, kemudian kalau kita gabungin dengan kemampuan praktek bisnisnya, itu akan dampaknya luar biasa gitu ya. Itu sih Pak. Jadi kalau saya kira ini satu hal yang menarik ya. Betul. Dan tentunya pembahasannya akan kita makin perdalam, makin kita betul Pak, menarik. Ini ya, setelah sesi segmen yang kedua dan kita akan mendengarkan informasi yang satu.
Faculty of Business will provide an extraordinary learning experience supported by highly competent and qualified lecturers. Today, business is evolving rapidly. Therefore, an innovative way of doing business is needed. Individual with problem-solving skills, including analytical and creative thinking, is essential to face a range of challenges of growing a future business. Our business faculty offers a unique way to educating and developing a future leaders who can add Christian values to their society. Equipped with advanced facilities that support you in the application of business knowledge. Flipped learning process is implemented by combining on-site and online learning to support effective learning methods. The flipped learning process will familiarize you with active discussion, especially about business science, which often occurs in the real business world. The Faculty of Business has outstanding alumni all around Indonesia and the world. Let's start the journey with us today and be ready for tomorrow. Hi, I'm Reza Rusanji, the alumni of Faculty of Business Maranatha. I'm working for Indonesia FSA or Otoritas Jasa Keuangan, and currently I'm taking the PhD program in the Alliance Manchester Business School, the University of Manchester in UK. I'm very proud to be part of the Faculty of Business family. The school has an excellent learning system, good reputations, a bunch of facilities to support learning activities, and of course a high quality lecturer. The program also have an updated curriculum that appropriates for our professional needs and also career development. So overall, the knowledge that I got from the school is beneficial to support my professional career and also my academic path. And I believe that the Faculty of Business Maranatha will always produce a high quality graduates every year. Thank you. Kita jumpa kembali untuk masuk dalam segmen yang kedua dalam konteks pendidikan kewirausahaan bersama dengan Bapak Hengki Ihsan. Pak Hengki, tadi kalau saya menangkap dari tulisan yang Bapak sampaikan bahwa pendidikan kewirausahaan itu adalah mendidik individu ya, atau hal ini mahasiswa menjadi seorang wirausaha, jadi seorang entrepreneur ya. Betul. Nah, itu kalau berarti mendidik di sini adalah kalau saya tangkap upaya mengubah persepsi ya, sehingga mereka menganggap bahwa karir sebagai wirausaha itu sebagai sesuatu yang menarik, mereka punya passion ke sana gitu. Betul. Nah, Pak, kira-kira apa yang bisa disampaikan metodenya? Jadi penting ini kan ada upaya ke sana, berarti kan ada cara metodenya. Betul, kan? betul, betul. Nah, metode yang bagaimana yang Bapak tempuh ya, sebagai satu cara yang efektif agar mengubah persepsi. Karena saya membayangkan begini, mengubah persepsi itu sesungguhnya paling sulit. Betul, betul. Pengalaman saya sebagai pendidik ya, Iya, iya. itu mengubah persepsi itu paling sulit, Pak. Memberikan knowledge itu paling gampang. Betul, Tapi betul. mengubah persepsi, waduh, saya tidak bisa jamin satu anak ini bisa dalam waktu prosesnya agak panjang. Bagaimana Pak Betul. mau punya gambaran mengubah persepsi? Oke, jadi memang tantangannya itu adalah bagaimana mengubah persepsi dari mahasiswa ya untuk mau gitu ya berkarir sebagai wirausaha. Nah, kalau di Fakultas Bisnis Pak, itu kita coba untuk menerapkan metode participative learning, gitu ya. Kemudian student center learning, dan satu lagi experience. Jadi ada beberapa mata kuliah di Fakultas Bisnis yang kita coba terapkan dengan partisipatif, student center, dan experience learning itu.
Jadi contohnya seperti mata kuliah kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Jadi kita coba untuk mengajak mereka untuk bisa mengeksplor ide, gitu ya. Tentu saja ide ini harus sesuai dengan analisis peluang yang sudah dilakukan, gitu ya. Kemudian bagaimana mereka selain eksplor ide, mereka juga diajak untuk menciptakan ide itu. Kemudian setelah ide tercipta, mereka juga diajak untuk coba untuk meyakinkan orang lain, gitu, dengan ide mereka. Dan yang terakhir adalah implementasi, Pak. Jadi langsung praktek gitu. Salah satunya itu adalah dengan pameran di Maranatha Entrepreneurship Day, begitu ya. Nah, di pameran tersebut ya kita mengundang juga orang tua mahasiswa untuk hadir, Pak. Jadi orang tua juga melihat, oh ini karya dari anak-anak mereka gitu ya. Kemudian kita juga undang para stakeholder yang lainnya gitu. Dan mereka juga berinteraksi langsung, Pak, dengan calon pelanggan mereka, begitu ya. Kemudian contohnya lagi di mata kuliah tantangan utama kewirausahaan, Pak. Jadi di Fakultas Bisnis ada nama mata kuliah tantangan utama kewirausahaan. Jadi kita mengajarkan bagaimana sih seorang wirausaha tuh mereka punya tantangan apa saja sih. Kita coba untuk melakukannya dengan metode yang berbeda gitu ya dibanding biasanya. Kita minta mereka untuk mewawancara seorang pengusaha, Pak. Mewawancara, kemudian mereka buat video wawancaranya, tentu saja pertanyaan-pertanyaan sudah kita susun oleh dosen ya gitu ya, supaya learning outcome-nya terarah gitu ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Gitu. Kita coba mereka untuk wawancara pengusaha gitu ya, menggali apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang pengusaha tersebut gitu ya. Dan itu mereka sendiri yang tanya, Pak. Kemudian mereka bikin video. Setelah itu videonya itu mereka tampilkan di kelas, Pak. Jadi mahasiswa yang lain juga melihat gitu. Mahasiswa yang lain melihat. Sebenarnya tujuannya yang pertama mereka juga menggali secara langsung dari diri mereka sendiri gitu ya kepada para pengusaha yang diwawancara. Kemudian yang kedua mereka punya koneksi, Pak, dengan pengusaha gitu ya. Kemudian untuk yang di mata kuliah pengembangan bisnis, kita coba untuk mengajarkan bagaimana membuat bisnis model, dan kita coba untuk mengajak mahasiswa untuk membantu para UMKM untuk membuat bisnis model, Pak. Seperti yang sudah pernah kita lakukan waktu di Bank Sampah Bersinar itu, kita bantu untuk bikin bisnis modelnya gitu. Artinya supaya mereka juga melihat di luaran sana itu ya kehidupan sebagai pelaku usaha seperti apa. Kemudian kita juga tanamkan yaitu sifat nilai care itu, Pak. Jadi sebagai seorang educated entrepreneur yang nantinya dihasilkan oleh Fakultas Bisnis, mereka juga punya jiwa care gitu ya, bantu orang lain juga gitu. Dengan pengetahuan ataupun keterampilan yang mereka miliki. Dan satu lagi ada mata kuliah namanya Family Business Management, Pak. Ini salah satu mata kuliah yang mungkin keunikan ya dari Fakultas Bisnis. Nah, ini metodenya sama juga. Kita minta mereka untuk wawancara seorang pelaku yang ada di Family Business Management, gitu ya. Karena Family Business Management ini unik tersendiri karena ada nilai atau faktor keluarga yang mempengaruhi di dalam bisnis gitu ya. Nah, kemudian kita ada pertanyaan-pertanyaan juga, mereka diminta untuk wawancara gitu ya. Kemudian sama juga bikin video, kemudian dipresentasikan di kelas. Nah, atmosfer ini yang kita bangun, Pak. Gitu ya. Jadi participative learning, student centered learning, experience learning. Ini atmosfer yang mereka sendiri yang aktif mencari gitu. Dan harapannya ya dari situ bisa perlahan-lahan merubah nih persepsi mereka gitu ya. Dan mereka juga sudah tahu gitu ya bagaimana prakteknya, dan mudah-mudahan ini membuat mereka tertarik gitu ya untuk nanti ke depannya untuk berkarir sebagai wirausaha begitu, Pak. Jadi itu yang kita lakukan. Ya. Saya kira catatan ini penting ya. Bagaimana kadang-kadang misalnya orang tua itu mengubah persepsi anak saya atau banyak orang, lalu mereka dijejali dengan banyak nasihat, dengan banyak pengetahuan, banyak informasi, itu hampir nihil aja. Nihil. Ya. Tapi sebenarnya tadi Pak Egy sudah memberikan satu clue ya, bahwa mengubah persepsi itu harus orang itu merasa
dilibatkan, ada unsur partisipasi tadi Pak. Iya, betul, partisipasi. Partisipasi. Jadi tidak bisa mengubah persepsi kita, misalnya saya menghadapi mahasiswanya saya ubah. Saya ngomongi berjam-jam ya, mungkin tambah defense-nya tambah Iya, besar, gitu kan. betul, Tapi betul, ketika orang itu mau berpartisipasi, terlibat. betul. Kalau berpartisipasi berarti kan kita harus menciptakan satu kondisi trust. Bagaimana orang Betul. mau percaya partisipasi kalau dia tidak trust? Berarti Iya. yang pertama dia harus trust kepada saya. Berarti apa? Untuk mengubah persepsi orang, bangunlah lebih dahulu trust itu. Betul. Ya. Betul, trust. Nah kalau sudah ada trust, lalu di sana apa? Pak sebutkan ada koneksi. Ya, Koneksi. tadi kaitannya dengan seorang pengusaha. Mereka Pengusaha. punya, pengusaha ini ada koneksi ya. Iya. Nah di sana Betul. mulai ada interaksi. Interaksi. Lalu setelah mereka kenal dengan pengusaha ini, mereka menemukan semacam role modelnya. Betul, role model. Oh, enak ya pengusaha itu begini ya. Maka saya akan mencoba mengikutinya. Saya ingin meneladani dia. Betul. Maka di situ mulai terjadi sebuah perubahan persepsi. Dalam konteks ini adalah perubahan persepsi terhadap karier yang utamanya bagaimana mereka menjadi seorang wirausaha. Apakah begitu Pak? Betul, betul Pak. Betul sekali. Jadi artinya ya kita membuat mahasiswa ini aktif gitu ya. Mencari informasinya gitu ya. Tapi tentu saja dengan pendampingan dari kita gitu ya. Pendamping supaya learning outcome-nya di dalam kelas itu tetap terjaga gitu ya. Tetap ada gitu ya. Dan itu membuat diskusi di kelasnya menjadi lebih menarik ya. Dibandingkan kita hanya sekedar satu arah gitu ya. Kita hanya menjelaskan dari sisi knowledge-nya aja gitu Pak. Itu sih Pak. Dan saya kira sistem pendidikan atau pembelajaran kita sudah berubah ya. Sudah berubah. Bahwa kita tidak lagi hanya one-sided atau satu arah one way begitu Betul, kan. betul. Tapi kita memang di dalam kelas itu, kelas yang kreatif itu adalah kelas yang bisa melibatkan atau membuat mahasiswa berpartisipasi. Berpartisipasi, betul. Betul. Jadi bahkan dalam partisipasi ini dosen bisa mengatakan, saya ini kadang-kadang jadi muridnya mahasiswa saya yang jadi guru. Betul Pak, betul, betul, betul. Jadi kita sudah buang itu sebuah konsep bahwa dosen itu adalah maha tahu, itu sudah Betul. Itu udah ketinggalan zaman di konsep itu. Betul, betul sekali. Sebagai contoh ada mahasiswa yang sudah punya bisnis dan mahasiswa ini sudah menjual barangnya di salah satu online shop, Pak. Nah, saya belum pernah gitu ya menjalankan bisnis di online shop gitu ya. Dan ini mahasiswa sharing di kelas gitu. Sehingga dia bisa memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang lain, rekan-rekan yang lain, sekaligus memberikan pengetahuan juga buat dosennya gitu. Ya. Karena memang dinamikanya di online shop itu sangat-sangat banyak ya, dan mahasiswa ini dia sharing gitu di kelas gitu. Jadi seperti itu yang pembelajarannya yang saya lakukan di kelas gitu Pak. Gitu. Tadi pagi itu saya kan ngajar ya di prodi sastra Fakultas Budaya, Bahasa ya. dan Budaya. Bahasa dan Budaya. Lalu selesai kuliah itu ada seorang mahasiswi dekat di saya, Pak ini saya ada kesulitan untuk mengerjakan ini karena dia ceritakan karena beberapa hari yang lalu kafe saya, nah dia cerita kafe, kamu punya kafe? Punya Pak. Ya ini ada masalahnya, kafe saya diganggu, lalu sampai akhirnya diganggu ini melibatkan aparat, jadi saya ini harus sebagai pemilik kafe ini saya yang harus berbicara di depan aparat gitu. Nah tapi ya idenya itu adalah masih muda, ya, umurnya masih muda, ya belum ada 20, sudah punya kafe. Keren banget itu ya. Terus saya mau gini, masalah itu bagaimana? Udah selesai sudah Pak. Nah, tapi ini kita usahakan ini ke depan ini supaya kafe saya ini bisa berkembang lebih baik lagi. Ya. Padahal ini dia belajar mengenai bahasa. Bahasa ya. Bahasa. Nah, memang akhirnya kafe ini memang disesuaikan dengan kemampuan dia bahasa. Dia pakai bahasa Indonesia. Tampaknya ini kafe yang melayani orang-orang yang dari luar negeri ya. Khususnya saya tangkap ini kafe Jepang. Oh, ya.
Kafe Jepang ya. Keren juga ya. Keren. Nah, ini justru saya mau tanyakan Pak, biasanya kalau proses kewirausahaan itu kan di samping ada perubahan paradigma, juga butuh kompetensi, gitu Ya, kan, ada. Tapi juga kalau dia akui salah satu hambatan banyak orang ya, ya. dalam mengembangkan wirausaha ini bukan hanya masalah kompetensi, Betul. tapi kadang-kadang masalah modal. Masalah modal. Ya. Ya, ini kebetulan anak ini punya modal ya, atau dari orang tua atau Iya, bagaimana, iya. tapi dia bisa kelola, Sekelola. jadi untung gitu kan. Tapi ada orang dia punya ide besar, punya kompetensi yang bagus, Betul. ya, punya skill gitu kan, attitude ya oke, tapi terhalang oleh modal. Betul. Nah Pak, kalau misalnya dalam kasus seperti ini kira-kira mengubah paradigma tentang keterbatasan modal, kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, memang untuk menjawab permasalahan yang Pak Yohanes sampaikan, ini memang saya dulu pernah mengadakan penelitian, Pak. Jadi memang ini penelitiannya skopnya di 5 kota besar ya. Dan ini waktu itu didanai oleh Kemendikbud ya, karena dapat hibah Kemendikbud. Itu penelitian ke 5 kota besar, penelitiannya respondennya mahasiswa juga gitu ya, tentang intensi berwirausaha juga gitu ya. Jadi dari Bandung, kemudian responnya Jakarta, Yogyakarta, Semarang gitu ya, sama satu lagi Surabaya. Gitu ya. Jadi memang ada 3 permasalahan utama nih yang menghambat atau jadi tantangan utama lah bagi seorang mahasiswa atau seorang anak muda yang ingin menjalankan bisnis. Yang pertama dari sisi permodalan, betul, Modalan, ya. permodalan. Kemudian yang kedua itu dari rasanya kurang percaya diri, Pak, karena masih menganggap belum mampu gitu, ya, karena masih belum punya pengalaman. Dan yang ketiga adalah masalah kurang dukungan dari orang tua, karena orang tua menganggap bahwa udahlah kuliah dulu aja gitu ya, usaha nanti aja gitu setelah lulus kuliah gitu ya dan sebagainya. Nah, ketiga permasalahan ini menjadi 3 permasalahan utama yang dihadapi oleh anak muda khususnya atau mahasiswa sesuai dengan responden yang saya teliti gitu ya. Itu respondennya 1.000 lebih, Pak, ya, di 5 kota besar gitu ya. Kemudian dari PTS maupun PTN, jadi sudah menggambarkan perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, untuk yang mengatasi permodalan tersebut, sebenarnya sekarang sudah banyak sih Pak, yang namanya kompetisi gitu ya, kompetisi untuk mendapatkan dana, ya kan? Ada juga hibah, artinya dari pemerintah begitu ya. Kemudian ada juga crowdfunding. Jadi kalau ada sebuah aplikasi gitu ya di website itu ada namanya kickstarter.com, Pak. Jadi ini anak-anak muda, kalau mereka punya ide bagus, mereka tinggal bikin video tutorial, Pak, video teasernya, ya, mereka upload di website kickstarter.com itu. Nanti kalau misalkan memang bagus, maka ada yang menanamkan modal di situ, Pak, dari berbagai penjuru dunia gitu. Cuma memang masalahnya ini memang harus kerjasama dulu dengan orang Singapura, karena kalau untuk orang Indonesia masih belum bisa akses ke situ ya untuk pendanaannya gitu. Tetapi sebenarnya kalau untuk crowdfunding itu sudah banyak, Pak, gitu. Jadi bisa memanfaatkan itu. Sehingga untuk masalah permodalan sendiri sudah bisa diatasi sebenarnya asalkan mahasiswa atau anak muda ini dia punya ide yang sangat-sangat brilian dan punya impact sosial yang luar biasa gitu. Jadi bisa diatasi sih sebenarnya, Pak, Ya, kalau ya. untuk itu. Ini satu informasi yang berharga ya, Iya. bahwa pada era kita sekarang itu kita diajak untuk melihat begitu banyak peluang. Betul. Ya. Nah, peluang ini butuh informasi. Betul. Gitu ya. Nah, informasi ini tentunya perlu kita gunakan. Banyak orang mengetahui informasi tidak digunakan, Nggak digunakan. sehingga peluang itu lewat terus. Betul, betul. Dan sayang sekali bahwa ini kan satu hal yang sedikit kita harus malu ya, bahwa negara kita tidak mau ke sana harus lewat Singapura dulu. Betul. Nah, kan gitu kan? Itu sebenarnya kenapa? Masalah trust. Masalah trust, betul. Itu penting. Betul. Jadi bangsa kita ini kan jangan sampai dibikin sebuah paradoks. Ya. Katanya sangat beragama, tetapi dalam relasi sosial itu kita nggak dipercaya.
Iya, iya, Kita dianggap tidak jujur. betul, Kita tidak dianggap punya integritas. betul. Nah, karena itu ya, forum ini juga berbicara kepada setiap orang, semua pihak. Orang yang sangat religius ataupun seorang yang biasa dalam agama, atau mungkin orang yang tidak peduli dengan agama. Camkan satu hal, bahwa nilai iman itu baru bermakna ketika kita itu memiliki kredibilitas yang tinggi. Betul. Jadi nothing, ya, iman kita itu agama kita. Ketika kita dalam hidup itu kita dikenal orang, tidak dapat dipercaya, tidak jujur, ya, Betul. suka ngemplang, ya, Iya, ada kesempatan mengkorup, iya, ya, maka nothing, semua kepercayaan, Betul. semua agamamu itu tidak mempunyai nilai Iya. apapun. Nah, karena itu daripada sekadar hanya menunjukkan simbol-simbol keagamaan, tampilkanlah ya, satu nilai-nilai yang membuat kita itu dapat dipercaya. Bahkan boleh saya katakan di dalam forum ini, keagamaan itu privat, urusan privat. Jadi tidak perlu ditampilkan. iya, Ya, saya lebih suka keagamaan itu di depan publik itu nggak ditampilkan, tapi secara personal dia pendalam dan keluarnya buahnya itu adalah iya, dampaknya dampaknya. itu Betul, kredibilitas, betul. trust, Trust. itu yang paling penting, kejujuran atau nilai-nilai yang lain. Betul, betul, Jangan sampai dibalik. betul. Ini saya kira penting, Pak. Kalau saya lihat bahwa hasil persepsi mahasiswa yang mengikuti metode pembelajaran perencanaan bisnis di prodi manajemen Ukamarata itu tahun akademik 2019-2020 Iya. ya Pak ya. Itu meliputi faktor-faktor jenis kelamin gitu ya Pak. Betul. Pekerjaan orang tua, aspek kompetensi yang terdiri dari 11 aktivitas. Mas saya langsung senang ada 11 aktivitas. Pak boleh di-share itu Pak, apa itu kegiatan yang 11 aktivitas ini dalam Betul. rangka metode pembelajaran perencanaan bisnis ini Pak? Kira-kira apa saja? Jadi kalau untuk 11 aktivitas itu sebenarnya topik-topik pertemuan yang ada di kelas perencanaan bisnis ya, gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk yang itu kan tahun 2019 ya, 2020 ya. Walaupun sebenarnya untuk yang saat ini kita sudah memperbarui ya. Tetapi kalau misalkan untuk 11 aktivitas itu yang pertama kita biasanya kalau di kelas perencanaan bisnis pasti kita ada pendahuluan dulu gitu ya. Maksudnya pendahuluan itu membahas tentang nanti arahnya itu luarannya mau seperti apa sih di kelas perencanaan bisnis ini gitu ya. Tentu saja kan ada dua. Yang pertama pasti ada laporan dalam bisnis plan, dalam bentuk bisnis plan, dan juga kalau di kelas perencanaan bisnis ini ada juga prakteknya gitu. Yang seperti yang tadi saya sampaikan pameran produk di Maranatha Entrepreneurship Day. Jadi ada bentuk nyatanya gitu. Tidak hanya sekedar perencanaan gitu ya. Kemudian yang kedua ada pembuatan proyek kewirausahaan gitu ya. Mulai dari ide bisnis sampai implementasi begitu ya. Kemudian membuat makalah bisnis plan. Nah, pembuatan makalah bisnis plan juga ini melatih untuk ini ya, mahasiswa bisa memiliki keterampilan manajerial karena dalam pembuatan bisnis plan itu kan bagaimana mereka bisa menganalisis peluang bisnis, bagaimana cara mereka untuk menetapkan strategi pemasarannya, gitu ya, strategi pengelolaan sumber daya manusianya, sampai ke keuangan. Gitu ya. Kemudian ada juga kegiatan penjualan di MED. Gitu ya. Kegiatan penjualan di MED juga itu tidak mudah ya, gitu ya, karena selama kita mendampingi sebelum berjualan juga mereka juga ada namanya proses bimbingan gitu, proses bimbingan gitu. Kemudian ada membuat prototipe. Jadi sebelum ada produk akhir, kita minta mereka untuk membuat prototipe, gitu ya. Kemudian ada presentasi hasil perencanaan bisnis, kemudian pengenalan kepada investor, kemudian mengikuti seminar-seminar kewirausahaan. Jadi kalau misalkan ada beberapa seminar kewirausahaan, gitu ya, di luar kelas ya Pak ya, itu mereka juga bisa kita encourage untuk ikut, gitu ya. Kemudian mereka juga diminta untuk membuat video teaser produk, kemudian mereka nanti akan upload video teaser itu di Instagram
gitu ya. Jadi kita memang encourage mereka untuk memiliki Instagram produk mereka gitu ya. Kemudian ada diskusi aktivitas, jadi sampai sejauh mana nih follow up dari progres ya, pembuatan bisnis plan mereka, persiapan mereka pameran seperti apa gitu. Dan sampai akhirnya ada kegiatan juga survei pelanggan. Jadi survei pelanggan itu menarik Pak. Jadi kita itu melakukan survei pelanggan tidak hanya di awal, tapi kita terus melakukan survei pelanggan. Karena ada perbedaan antara menciptakan nilai pelanggan sama menangkap nilai pelanggan. Kalau menciptakan nilai pelanggan di awal, kita menganalisis kebutuhannya apa sih pelanggan gitu. Tapi kalau menangkap pelanggan, ya kita sudah coba untuk jual produk kita, kemudian ada masukan dari pelanggan, kita perbaiki, nah itu kita menangkap nilai pelanggan gitu. Dan itu yang kita lakukan juga, sehingga ada continuous improvement gitu ya, dari produk-produk yang mahasiswa pamerkan di Maranatha Entrepreneurship Day gitu. Kemudian satu lagi yang menarik mengenai gender nih Pak. Iya, Ya. tadi pertanyaan, itu gimana itu ya? Nah, ini menarik. Jadi dari beberapa penelitian dari penulis yang lain, dari Solomon, dari Sanchez gitu ya, dari Maes, dan juga penelitian yang saya lakukan di penelitian yang lain itu mengatakan bahwa laki-laki memiliki intensi berwirausaha lebih tinggi dibandingkan dengan wanita, perempuan gitu. Bahkan di salah satu penelitian saya yang saya kaitkan dengan bagaimana sikap laki-laki dan perempuan terhadap risiko, ternyata laki-laki itu lebih berani mengambil risiko dibandingkan dengan perempuan gitu ya, dari hasil penelitiannya. Tapi ada yang menarik Pak, ada penelitian dari Puskars Karya gitu ya. Tapi penelitian ini di desa Pak. Ya. Jadi justru kebalik kalau di desa. Perempuannya lebih tinggi. Punya inisiatif intensi berwirausahanya. Karena masalah apa? Masalah tuntutan ekonomi Pak. Masalah tuntutan ekonomi dalam artian kurangnya pendapatan rumah tangga. Sehingga mereka mencari pendapatan yang lain gitu ya. Untuk bantu suaminya. Ya salah satunya dengan berwirausaha gitu. Jadi sangat menarik sekali nih penelitian tentang intensi berwirausaha ini gitu ya. Untuk dilakukan lagi penelitian berikutnya begitu. Jadi kalau saya tangkap itu begini Pak, baik gender laki-laki ataupun perempuan, itu sebenarnya mereka semuanya itu punya bakat entrepreneur. Betul. Nah, kalau itu di kota-kota besar, laki-lakinya ini tergerak untuk menjadi seorang entrepreneur, dia punya daya juang, daya inisiatif, karena tuntutan soal status sosial dari laki-laki di kota besar ini penting gitu. Betul. Ya kan? Ya, kalau saya nggak kerja nih saya dianggap tanda petik kurang. Betul. Gitu kan? Malu. Nah, karena itu saya punya usaha. Tapi kalau di desa-desa itu bisa terjadi, ini tidak semua desa. Iya, betul. Ini sebagian mengatakan bahwa laki-lakinya seringkali tanda petik ya udah menyerah, mengikuti kebiasaan yang tidak bagus, main judi, main adu jago. Terus saya pernah jumpa itu Pak di sebuah desa itu. Iya. Pagi-pagi saya lihat laki-lakinya kumpul bukan kerja, adu jago. Adu jago. Lalu perempuannya apa? Yang rajin kerja Pak. Enggak ya. Ini masalah. Jadi jangan terlalu mengatakan bahwa seakan-akan gender itu yang paling penting. Betul. Jadi itu tergantung juga oleh bagaimana kita merespon terhadap situasi Betul. sosial yang kita alami. Betul. Kita bisa bayangkan yang bagus kan apa? Laki-laki dan perempuan atau suami dan istri itu sama-sama punya jiwa entrepreneur. Betul. Itu kan bagus. Bagus. Nah, misalnya perempuannya entrepreneurnya di rumah, laki-lakinya entrepreneurnya itu jangkauannya di luar rumah. Luar rumah bisa. Tapi kan tabungan mereka nyusul. Betul. Digabungkan jadi satu. Untuk siapa? Untuk diri mereka dan anak-anak. Gitu kan. Betul. Itu kan bagus sekali. sekali. Sehingga kita harus menolak pemikiran bahwa yang penting pasangan saya salah satu saya kan kita bisa sekarang dalam dunia kita digital seperti ini kita di rumah bisa bekerja. Bisa. Nah, peserta dan para sahabat Maranatha dimanapun berada, kita sudah membahas satu topik yang menarik tentang pendidikan kewirausahaan bersama dengan Bapak Hengki, dan kita akan melanjutkan
setelah informasi yang satu ini. Shalom Bapak Ibu teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan, berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi, di antaranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses di platform YouTube Extreme Studio. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram Badan Pelayanan Kerohanian Universitas Kristen Maranatha. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai yang sejahtera daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dan mengikuti latihan Seraphim Choir yang diadakan setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim lantai 1 GWM. Kita akan melanjutkan dengan segmen ketiga, segmen penutup, yaitu tentang topik pendidikan kewirausahaan, entrepreneur, bersama dengan narasumber kita Bapak Hengki Lisan. Pak Hengki, kita sudah membahas cukup mendalam tentang pendidikan kewirausahaan di dalam kehidupan masyarakat, Pak. Nah, kalau saya perhatikan dalam tulisan yang Bapak buat, ya ada catatan aktivitas survei kepada pelanggan. Mahasiswa itu merasa mendapat pentingnya kecakapan komunikasi interpersonal. Ya. Saya kira kata pentingnya komunikasi interpersonal. Ya. Lalu di situ juga ada kemampuan bagaimana mengasah empati serta menambah kecakapan kehidupan sebagai wirausaha. Tapi yang saya mau tanyakan ini Pak, tentang program supaya ada kemampuan berkomunikasi interpersonal yang penting, karena komunikasi interpersonal ini merupakan salah satu dari kecakapan kewirausahaan. Betul. Boleh disampaikan itu bagaimana Pak? Komunikasi interpersonal yang Bapak maksudkan. Ya, jadi kalau misalkan dikaitkan dengan salah satu kegiatan survei kepada pelanggan gitu ya Pak ya, dikaitkan dengan kecakapan komunikasi interpersonal, sebenarnya lebih dikaitkan dengan metode yang kita ajarkan ke mahasiswa, metode wawancara gitu ya Pak. Jadi melakukan survei kepada pelanggan salah satunya itu adalah dengan metode wawancara. Gitu ya. Metode wawancara ini kan pasti itu membutuhkan kecakapan interpersonal ya, komunikasi interpersonal gitu. Jadi memang yang pertama kita coba untuk supaya komunikasinya ini efektif gitu ya. Kita coba untuk minta mereka untuk menetapkan dulu nih proses wawancara dalam kaitannya survei kepada pelanggan, tujuannya itu untuk apa dulu, sehingga ada kejelasan wawancara dengan pelanggannya gitu ya, arahnya mau kemana. Kemudian yang kedua, kita coba minta mereka juga untuk meliskan dulu pertanyaan-pertanyaannya begitu. Karena salah satu cara untuk bisa melakukan wawancara yang efektif dan efisien kan kita harus ada persiapan dulu ya, gitu ya. Ada persiapan dulu. Sama yang ketiga, ini yang sebenarnya yang paling penting deh sebenarnya Pak. Kalau dari ilmu komunikasi ya, karena 70% itu sangat mempengaruhi hubungan percakapan antara satu orang dengan yang lainnya, yaitu tentang gestur. Gestur Pak, bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Betul. Jadi artinya kita juga ajarkan kepada mahasiswa kalau misalkan dalam melakukan percakapan atau melakukan wawancara harus diperhatikan juga gestur, gitu ya. Sebenarnya ini kalau misalkan dibahas lebih mendalam, ini ada salah satu ilmu yang saya ajarkan, Neuro Linguistic Programming, NLP, gitu ya. Neuro Linguistic Programming. Linguistic Programming. Jadi bagaimana kita coba untuk mencocokkan gestur kita dengan lawan bicara kita, begitu.
Kalau yang ini sudah sesuai nih, ya. Pak Yohanes menghadap saya menghadap Pak Yohanes nih. Jadi sama-sama gitu, ya. Lain halnya kalau misalkan Pak Yohanes menghadap miring, saya menghadapnya ke sana, gitu. Nah itu udah dari sisi gestur udah tidak sama gitu, tidak sinkron gitu. Tidak satu gelombang. Jadi satu gelombang. Kemudian kita juga ajarkan juga bagaimana menyampaikan sesuatu dengan memperhatikan gaya belajar orang yang kita wawancara, Pak. Karena gaya belajar itu ada visual, ada audio, ada kinestetik gitu. Gitu ya. Kalau misalkan berbicara dengan orang yang visual, harusnya seperti apa? Kalau bicara dengan orang audio, seperti apa? Orang kinestetik seperti apa? Nah itu kita ajarkan, Pak. Gitu ya. Khususnya kalau di kelas saya gitu ya. Dari saya ke mahasiswa. Begitu sih, Pak. Jadi sehingga dalam proses wawancara itu komunikasi interpersonal itu akan lebih efektif dan efisien gitu ya. Dan dari sisi kitanya enak, dari sisi yang kita wawancara juga itu enak juga gitu. Itu sih, Pak. Iya. Saya kira ini catatan penting ya. Banyak orang itu punya kemampuan yang bagus, ya. Cerdas, dan knowledge-nya oke, tapi nggak bisa, gagal dalam komunikasi. Komunikasi ya. Iya. Kan sayang sekali. Sayang sekali. Semuanya udah oke, tapi dia ketika misalnya mau bicara dengan pelanggan, mau berbicara membentuk jaringan, Betul. dia selalu gagalnya tuh di komunikasi. Betul. Sehingga seluruh rencananya, seluruh langkah-langkahnya itu udah total terputus saja. Karena pihak yang diajak ngomong itu sudah tidak merasa nyaman. Betul. Nah, tidak merasa nyaman, yaitu tadi bukan hanya karena orangnya tidak bisa ngomong, tapi Ya, gesturnya itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Dia tidak bisa memperlihatkan sebuah sikap empati. Betul. Nah, ini masalah. Betul sekali. Karena kalau saya lihat di dalam prinsip 3 kebutuhan dasar manusia itu, karena manusia itu kalau saya tangkap itu sederhana saja. Dia ingin diakui, dua dihargai, Betul. dua itu diterima. Terima. Jadi tiga aja kebutuhan, diakui, dihargai, diterima. Ya. Nah lalu gesturnya itu seperti tidak memenuhi ini semua. Ya. Satu, dia ngomongnya misalnya nih, dia ngomongnya dengan gaya yang sedikit kang begini. Iya. Nah orang merasa tersinggung. Merasa tersinggung. Betul. Orang tidak merasa diakui, Betul. orang tidak merasa dihargai. Betul. Apalagi orang tidak merasa diterima. Betul sekali. Maka sebenarnya di dalam komunikasi interpersonal itu sebenarnya ada satu kata penting, mampu berempati. Betul. Ketika kita mampu berempati, maka kita akan memperlihatkan sebuah gestur yang sesuai. Karena di dalam empati itu kita menempatkan diri kita di posisi orang. Betul sekali. Ya kan? Betul. Nah, tentunya yang dimasukkan latihan tadi itu gestur itu kan harusnya lahir dari batin. Ya. Nanti diajari teknis. Kamu kalau ngomong orang harus begini. Lalu, tapi tidak lahir dari batin, ya gagal lagi. Gagal lagi. Jadi ini batinnya yang harus disadarkan bahwa orang itu punya itu. Seperti kamu juga ingin diperlakukan hukum. Betul. Mas itu ya. Betul. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, lakukanlah itu. Betul. Itu prinsip. Betul. Jadi kalau kamu ingin diperlakukan gitu, ya lakukannya sama. Betul. Orang juga sama. Iya betul. Nah ini persoalannya gini Pak, kadang-kadang bisnis itu kan kita seringkali itu menghadapi orang yang ya tanda petik itu kan berbeda-beda tingkat sosialnya. Betul. Ya. Kalau pada tingkat sosial yang tinggi kita bisa memberikan antusias atau kita berusaha menunjukkan hormat. Tapi kalau orang ini tidak bisa menghayati makna empati dan hukum mas ini, lalu kepada orang yang dianggapnya levelnya kurang, Pak. Iya. Nah, dia mau memperlihatkan sikap tidak peduli, sikap acuh, sikap dingin. Betul. Padahal Pak, nanti di dalam hidup sehari-hari orang yang kelihatannya di levelnya lebih rendah, ini justru pasarnya lebih besar. Betul. Iya kan? Lebih besar. Jadi kamu dapat pengusaha, kamu diterima. Tapi kamu gagal di dalam komunikasi pada level menengah ke bawah. Iya. Padahal kalau kita lihat bisnis menengah ke bawah ini adalah pasar kita yang paling banyak di Indonesia. Paling banyak.
kamu gagal di situ, kamu kehilangan berapa banyak tuh orang-orang yang seharusnya bisa memberikan, kan begitu. Jadi saya kira komunikasi personal ini merupakan sesuatu hal yang penting. Dan saya percaya bahwa di balik kata empati itu sesungguhnya didasarkan kepada kata kasih. Betul. Kita mengasihi setiap orang tanpa melihat latar belakang, status sosial, pendidikan ataupun etnis dan sebagainya. Kita mengasihi setiap orang. Betul. Orang yang hebat, orang yang rendah, kita perlakukan sama. Betul sekali. Ini kan prinsip Kristiani. Betul. Jadi prinsip Kristiani mengajarkan semua orang sama. Yang membedakan apa? Fungsinya berbeda-beda. Pekerjaan itu hanya beda fungsi aja. Betul. Ya? Tapi posisinya, kehormatannya, harkatnya sama. Betul. Iya. Pak Hengki, saya senang sekali ini Bapak menulis tentang masalah pendidikan kewirausahaan. Ya. Dan kita mengetahui Pak bahwa realitas dunia masa kini telah mengalami perubahan, ya, khususnya dengan teknologi dan digitalisasi. Betul. Nah Pak, ini bagaimana Pak ya pendidikan kewirausahaan ini sekarang ini orang nggak perlu punya toko, orang nggak punya ruko. Ya. Sekarang itu dengan teknologi kan orang bisa bekerja di mana-mana. Ini luar biasa sekali. Betul sekali. Ini pengetahuan saya yang seperti ini. Kira-kira bagaimana Bapak sebagai seorang entrepreneur yang ya sekarang sudah melihat ya dunia kita ini dengan teknologi dan digitalisasi itu Pak. Bagaimana? Ya, baik. Jadi kalau misalkan kita kaitkan pendidikan kewirausahaan dengan kemajuan teknologi ya dan digitalisasi saat ini, ya ini justru sebetulnya merupakan sebuah kesempatan ya, gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi dan digitalisasi ini dari proses hulu ke hilir ya. Hulu itu maksudnya dalam arti katanya sebagai seorang entrepreneur kita bisa melihat adanya peluang gitu ya, adanya kebutuhan dari masyarakat dengan lebih mudah Pak. Karena dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan inspirasi ide juga kita bisa lebih mudah. Untuk menciptakan ide juga kita bisa lebih mudah gitu ya. Bahkan dengan ini pengalaman tahun kemarin, MED yang kemarin, Maranatha Entrepreneurship Day kemarin, kita itu kan dilanda pandemi ya Pak. 2 tahun ya Pak. Tidak bisa pameran onsite begitu ya. Jadi, bahkan sampai tahun kemarin tuh Pak. Jadi kemarin kita juga di kelas perencanaan bisnis, kita juga belum berani untuk mengadakan pameran secara onsite di Maranatha, gitu ya. Jadi untuk yang MED yang pertama kita sempat onsite di sini Pak, pameran. MED kedua, 3 dan 4, ini kita MED kedua, ketiga kita menggunakan Instagram. Jadi mahasiswanya berjualan melalui Instagram, gitu ya. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. MED keempat kita manfaatkan platform virtual 3D Pak. Jadi kemarin itu situasinya masih pandemi, kita coba untuk memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini, ya, dan digitalisasi. Kemudian kita mencari platform, ya, perusahaan provider yang bisa menyediakan platform untuk kita bisa pameran virtual 3D, gitu ya. Jadi kita kemarin ada 60 booth mahasiswa dan semuanya itu berjalan dalam ini ya, dalam virtual 3D gitu. Mereka sudah disediakan platform, mereka tinggal masukkan desain-desainnya gitu ya. Dan untuk membuat desain-desain pun itu mereka juga sendiri Pak. Sekarang itu sudah ada yang namanya teknologi ya gratis di Google gitu ya. Itu mereka desain sendiri. Kemudian mereka juga bisa bikin video sendiri dan itu mereka tinggal upload ke platform tersebut ya. Kalau nanti mau dicek bisa di maranathaentrepreneurshipday.com. Nah, tinggal bisa masuk melalui akun Gmail gitu ya. Di situ akan bisa terlihat tuh booth-booth para mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Maranatha gitu ya. Dan mereka juga berinteraksinya di situ, Pak. Mereka pasang flyer di situ, mereka memasang kontak person di situ. Jadi dan itu sudah dihubungkan dengan Instagram gitu ya.
Jadi kemarin banyak sekali yang berkunjung ke platform di maranathaentrepreneurshipday.com itu, sehingga kondisi pandemi kita masih bisa pameran gitu dalam bentuk virtual 3D. Dan itu kita sosialisasikan kepada para orang tua, mahasiswa kelas perencanaan bisnis, dan mereka mengapresiasi gitu. Ya, karena di tengah-tengah pandemi selalu ada cara lain gitu untuk bisa ibaratnya encourage mahasiswa untuk membuat pameran produk kewirausahaan gitu, Pak. Itu sih Pak paling yang kita ya pernah lakukan gitu ya tahun kemarin gitu. Jadi karena itu di tengah-tengah hal-hal yang menyedihkan ya selama pandemi, Betul, ada juga segi-segi positif Positif. yang memberikan pengharapan. betul, Bahkan melalui itu kita juga mulai ada upaya-upaya kreatif. kreatif, betul sekali. Dan kita juga bersyukur bahwa pandemi itu terjadi pada tahun 2020. Ya, Coba Bapak bayangkan, kalau pandemi itu terjadi pada tahun 1990, Pak. yang belum ada teknologi di Kita situ. belum ada teknologi, ya. Atau tahun 2000 masih pakai SMS atau pakai BlackBerry gitu Pakai ya. BlackBerry. Nah, gimana kita mau bisnis pakai? Ya bisa, tapi kan terbatas. Betul sekali. Lalu teknologi ini juga belum siap misalnya untuk melakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Betul sekali. Ya, Iya. ada segi-segi yang menyedihkan, ada ya sesuatu yang memang mendukakan sebagian orang. Tapi kita Betul. melihat bahwa karya Tuhan itu, kita bersyukur itu tepat waktu. Tepat ya. Ya, ada tepat waktu. Dan mari Betul. kita mencoba melihat peluang-peluang yang tersedia. Jangan gampang kita ini menyerah, putus asa. Betul. Bahkan kita bersyukur bahwa sekarang ini kita bisa bisnis walaupun kita tidak punya ruko. Betul. Kita bisa usaha di rumah masing-masing, asal ini produk kita ini adalah produk yang berkualitas, dengan harga yang tepat, Iya. lalu kemudian kemasan yang sesuai, Betul sekali. ya pasti mendapatkan pelanggan. Betul. Nah, kita bersyukur di sana. Karena itu pendidikan kewirausahaan itu seharusnya milik dari seluruh prodi, semua fakultas, bahkan juga orang-orang yang tidak berpendidikan di perguruan tinggi pun juga Betul. harus memiliki pendidikan kewirausahaan, Betul. karena di sana mereka bisa mengekspresikan, mengaktualisasikan dirinya Betul. lebih optimal, Betul. khususnya dari situ bukan hanya masalah ekonomi, tapi mereka bisa, saya ternyata punya talenta yang tersembunyi nih. Betul. Pak. Betul sekali. Nah, saya kira ini satu hal yang kita syukuri dan kita imani bahwa Tuhan memelihara kita melalui semua media-media yang ada. Betul. Silakan Pak Hengki untuk mengakhirinya dengan closing statement. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau di Fakultas Bisnis kita memang sudah punya rancangan bahwa kewirausahaan itu tidak hanya sebatas berhubungan dengan bisnis. Gitu ya. Kewirausahaan itu harusnya dipandang juga sebagai sesuatu yang terkait dengan pendidikan karakter. Gitu ya. Mengenai kepercayaan diri, motivasi, leadership, kemandirian, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Sehingga pendidikan kewirausahaan sebetulnya bisa dimulai dari sejak dini. Gitu. Sejak dini. Sebagai contoh di Maranatha Entrepreneurship Day, itu kita mengadakan lomba public speaking untuk dari level TK, gitu ya, sampai level mahasiswa, Pak. Sebagai contoh pengalaman anak saya ikut sertakan dalam lomba public speaking, Pak. Anak saya masih kelas 5 SD waktu itu ya. Dia public speaking, gitu ya, divideokan, kemudian diupload di Instagram, gitu. Dan public speaking yang ada tema tertentu, tema khusus, gitu ya. Waktu itu tentang, kalau tidak salah, tentang bagaimana kita itu harus bisa berbagi kepada orang lain, gitu. Nah itu sebenarnya pendidikan kewirausahaan gitu, pendidikan karakter gitu, dimulai dari sejak dini. Nah itu yang kita coba terapkan di Fakultas Bisnis gitu ya. Jadi soft skillnya juga ada, ya tentu praktik bisnisnya juga ada. Nah oleh karena itu dengan kita memberikan pendidikan kewirausahaan sejak dini sampai ke level mahasiswa juga, sebenarnya kita itu sedang membangun generasi gitu, generasi berikutnya yang punya jiwa kemandirian gitu ya,
kemudian punya daya juang, punya sikap empati kepada orang lain, dan satu lagi juga punya sikap yang tangguh gitu ya Pak ya, tangguh gitu ya, untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya pikir cukup itu saja Pak Yohanes. Baik, terima kasih Pak Eki Nisan atas pemaparannya dan kontribusinya di dalam pemikiran dalam bentuk tulisan yang tentunya sangat berharga. Ya. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat Tuhan supaya kami sebagai orang percaya melihat pekerjaan Tuhan yang melampaui kapasitas kami, tetapi nyata ketika kami mau melihat dengan mata iman, maka di sana tersedia kemampuan kreatif, kemampuan inovatif. Karena itu Bapak, biarkanlah kami boleh bersama-sama menggunakan setiap waktu, kompetensi, dan juga kesempatan yang tersedia agar boleh kami gunakan untuk sesuatu yang berguna, untuk khususnya membangun kualitas dari keluarga kami, membangun kualitas dari anggota keluarga kami, kualitas dari anak-anak kami, dan salah satu kualitasnya adalah melalui pendidikan yang baik. Dan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu membawa seseorang mengalami perubahan persepsi, perubahan paradigma. Dan salah satu perubahan paradigma yang berharga ketika mereka mau untuk menjadi seorang entrepreneur yang mandiri dan kreatif, inovatif untuk mengerjakan apa yang dapat mereka lakukan sebagai bentuk aktualisasi dan pertanggungjawaban mereka. Karena itu Bapak, kami serahkan kehidupan setiap kami, dimanapun kami berada. Kami juga doakan untuk Bapak Hengki Lisan sebagai seorang dosen dan peneliti, berkati karya dan pelayanan Pak Hengki Lisan di Fakultas Bisnis Manajemen agar Engkau sendiri yang memakai dan melengkapi Pak Hengki. Tuhan, demikian doa kami yang kami panjatkan di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu